Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, selamat datang kembali di channel kami dan selamat datang di lahan kami. Hari ini mari kita cek kondisi terkini lahan kami. Ini sudah kami bersihkan karena sebentar lagi akan kita cangkul balik untuk proses pemupukan dasar dan juga pemasangan mulsanya. Sementara sisanya masih terlihat jorok, masih banyak gulma-gulma yang masih belum kami bereskan. Dan dulur, untuk hari ini kita coba fokus ke fungsi daripada kapur dolomit yang sudah kita berikan kemarin. Dan seberapa lama sebenarnya kita harus menunggu dolomit itu bekerja sebelum kita cangkul ulang. Nah dulur, ikuti video ini sampai selesai, kita bahas yang menyangkut dengan kapur dolomit tersebut. Baik sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin, dan selamat beraktivitas. Nah dulur, bedengan-bedengan ini kemarin ini kan sudah kita berikan kapur dolomit dengan menggunakan rumus tertentu untuk menentukan jumlahnya. Bagi sedulur yang belum mengikuti video kami sebelumnya, silakan cek pada video yang ini untuk menentukan rumus kebutuhan dari pemberian kapur dolomitnya. Dan alhamdulillah dulur, ini sudah juga tersiram oleh air hujan, maka di sini bisa kita perhatikan masih ada butiran-butiran dolomit yang agak kasar yang belum terserap, dan mungkin juga tidak akan terserap yang masih mutih-mutih seperti ini. Nah ini sudah bekerja dolomitnya, sudah cukup baik menurut kami. Dan kemarin dulur ketika kita berikan dolomitnya, pH tanah kita ini rata-rata berada di bawah angka 6 dan di atas angka 5,5. Sementara tujuan daripada pemberian kapur dolomit kita kemarin itu untuk menaikkan pH tanahnya menjadi rata-rata di atas angka 6 dan bila memungkinkan mencapai 6,5. Karena pH yang ideal untuk tanaman cabai yang akan kita tanami di sini adalah 6,5. Dan mohon maaf hari ini lupa kami bawa alat pengecek pH-nya. Besok atau lusanya mungkin akan kami lakukan pengecekan dan mungkin juga nanti akan kami sampaikan untuk sedulur kami semuanya. Nah dulur, selain fungsi daripada meningkatkan pH tanah, tentunya kapur dolomit itu juga bisa memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Artinya apa? Pemberian kapur dolomit itu bisa menyehatkan tanah-tanah kita, memperbaiki kejenuhannya, merecovery keadaan tanah yang tentu sebelumnya sudah sangat jenuh oleh perlakuan kita di sini. Karena tentunya di sini sebelumnya adalah lahan yang sempat kita budidayakan tanaman cabai juga, dan bisa perhatikan masih ada adik-adik di sekelilingnya yang masih kita pertahankan karena sedang pembungaan yang kedua. Nah dulur, kemudian berapa lama kita harus menunggu kapur dolomit itu bekerja, barulah kemudian ini kita cangkul kembali, kita olah kembali, kita kasih pupuk atau kita lewati tahapan-tahapan lainnya. Pertama sekali, jika kita hanya ingin menentukan berapa lama tersebut dari sisi waktunya, biasanya kami menyimpulkan bahwa setelah dolomit diberikan dan tersiram, ini sekurang-kurangnya ditunggu sampai 3 minggu baru kemudian dilakukan pencangkulan ulang. Minimal 3 minggu setelah tersiram. Kenapa? Karena jika hitungannya bukan setelah tersiram, bisa saja dolomit yang kita berikan itu kemudian tanpa ada hujan, tanpa kita siram, jikapun dia masih bertahan di atas bedengan kita sampai 1 bulanan, namun pastikan bahwa dolomit itu tidak bekerja. Maka hitungan menurut kami adalah tunggulah 3 minggu setelah tersiram. Apakah tersiram itu dengan air hujan ataupun kita siram sendiri. Dan kode lain yang bisa menentukan bahwa dolomit itu sudah bekerja dan bisa kita lakukan ke tahapan selanjutnya, ini secara sangat sederhana bisa kita perhatikan bahwa gulma-gulmanya sudah mulai
muncul seperti ini, dan ini sudah kita bersihkan juga. Bukan segini gulma yang sudah muncul, cukup banyak juga, kurang lebih seperti di sana, cukup banyak juga. Artinya apa? Kemunculan gulma ini menunjukkan bahwa tanah-tanah kita sudah mulai sehat, sudah mulai membaik. Karena bayangkan jika di atas tanah seperti ini, gulma saja yang bisa tumbuh dengan liar, yang bisa tumbuh kapanpun dan dimanapun. Namun di atas bedengan seperti ini dia kesulitan untuk tumbuh, artinya itu menyimpulkan bahwa tanah kita kurang sehat. Maka setelah pemberian dolomit, si gulma-gulma ini sudah mulai bisa tumbuh dengan cukup baik. Artinya dolomit itu sudah bekerja, kita bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya untuk proses pengolahan tanah. Dan tahapan selanjutnya yang akan kami kerjakan Lur adalah pencangkulan secara menyeluruh, dan kemudian kita pantau dulu pH-nya nanti. Kalau memang sudah di atas angka 6, ini kita cukupkan untuk proses meningkatkan pH-nya. Dan jika pH-nya masih terlalu rendah atau masih di bawah angka 6, akan kita lakukan ritual-ritual lain untuk menetralkan pH tanah terlebih dahulu. Barulah kemudian ini kita berikan pupuk dasar, kita tutup mulsanya, dan kita tunggu beberapa waktu, baru kemudian nanti kita lakukan proses penanaman. Nah dulur, sekalipun kondisi realnya bibit yang kami miliki sudah memasuki usia-usia yang hampir bisa kita lakukan pindah tanam, namun jika proses kesiapan dari lahan itu sendiri belum memadai, tetap tidak kami lakukan pindah tanam. Kami tunggu terlebih dahulu tanah-tanah ini menjadi lebih baik, terrecovery dengan baik terlebih dahulu. Kenapa? Karena dulur begini, ketika tanah-tanah ini kita anggap dengan spekulasi pikiran kita dia sudah baik, padahal sebenarnya belum baik, maka nanti ketika kita lakukan penanaman, kita lakukan proses tahapan budidaya tanaman di sini, tentunya tanaman tersebut akan mengalami stres yang berkepanjangan. Selain sulit untuk bisa berkembang, dia juga akan stuck pertumbuhannya, dan itu jelas akan menyulitkan kita. Maka oleh karenanya untuk dapat menghindari stuck pertumbuhan tanaman, stres tanaman nantinya, kita coba maksimalkan dulu, kita coba berikan perlakuan terlebih dahulu tentang proses pembenahan tanah sebisa kita, semampu kita, dan sepengetahuan kita. Maka oleh karenanya bagi sedulur yang memiliki ilmu tambahan ataupun memiliki pengalaman khusus tentang perbaikan dan recovery tanah, silakan sedulur berikan masukannya. Selagi masih ada kesempatan, insya Allah nanti akan coba kami terapkan. Dan jika apa yang sedulur sampaikan itu ternyata sudah kami lewati tahapannya, namun tidak terlaksanakan oleh kami, nanti kami jadikan sebagai ilmu, sebagai konsep, sebagai pengingat untuk bisa kami terapkan ke depannya, atau bisa kita berbagi ke rekan-rekan petani kita yang lainnya. Dan baik dulur, mungkin demikian saja untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa berikan masukan sebanyak-banyaknya. Dan dulur, kami lanjutkan dulu pekerjaan membersihkan gulma-gulma ini secara manual saja. Tidak kami lakukan penyemprotan karena penggunaan herbisida bisa kembali merusak tanah, sementara ini sedang kita lakukan proses perbaikannya. Baik, selamat beraktivitas. Dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.